sangat menarik, tapi juga cukup berat, cukup tema yang menjadikan kita itu jadikan senantiasa untuk mengoreksi diri. Yaitu temanya sebagaimana yang diminta, yaitu tentang ikhlas dan keutamaannya, dan apakah ya ikhlas itu seperti apa, contoh-contohnya dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kata ikhlas itu dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata akhlaso, yang makna secara bahasa adalah memurnikan. Artinya dari sisi pengertian istilah, memurnikan adalah aktivitas kita dalam peribadatan ini memurnikan dari unsur-unsur yang selain Allah, yang selain orientasi akhirat. Artinya bahwa kegiatan atau aktivitas ibadah kita itu kita upayakan, kita murnikan dari yang selain Allah, yang selain orientasi akhirat. Artinya betul-betul paling tidak aktivitas kita tersebut adalah aktivitas yang memang betul-betul orientasinya adalah akhirat. Nah, teman-teman semuanya, ini sebagaimana firman Allah. Jadi bahwasanya bahwa ibadah ini yang diterima, gampangnya demikian. Ibadah ini ibadah yang diterima, ibadah yang diganjar, ibadah yang berpahala itu adalah hanya ibadah yang memang ikhlas, yang memang hanya karena Allah, yang memang hanya murni orientasi akhirat. Rekan-rekan semuanya, mungkin ada sedikit, kadang-kadang ada istilah ya di kalangan masyarakat umum bahwasanya ada istilah ikhlas yang dipakai, kadang kurang tepat. Jadi seringkali yang dimaksud ikhlas itu kadang untuk merelakan, itu kadang kurang tepat. Seringkali yang dimaksud kata-kata ikhlas itu seringkali yang dimaksud di kebanyakan yang sering dipakai itu adalah merelakan, mengikhlaskan, itu kadang-kadang ada merelakan, tapi bukan itu yang dimaksud. Pengertian ikhlas yang sebenarnya adalah sekali lagi orientasi, minimal orientasinya adalah akhirat. Nah, bahwa tingkatan ikhlas manusia itu bertingkat-tingkat. Minimal bagi kita orang kebanyakan, bahwa kita itu, ibadah kita, aktivitas kebaikan kita itu dianggap ikhlas, itu bernilai ataupun dianggap punya nilai ikhlas adalah jika kita punya orientasi hanya akhirat. Itu bagi kebanyakan orang kebanyakan. Sedangkan ada lagi pada makom yang lebih tinggi, tapi ini jarang. Ini adalah makom-makom yang langka. Orang-orang yang demikian ke orang-orang yang langka, yang mana tentu beda lagi, ikhlasnya lebih tinggi lagi, yaitu betul-betul ibadahnya tadi itu memang hanya orientasi Allah semata. Artinya yang selain Allah, termasuk surga neraka pun, itu bukan dari bagian daripada motivasi, bukan daripada hal yang menjadikan dirinya tergerak untuk melakukan aktivitas ibadah. Ini memang makom yang langka, sulit untuk ditiru. Jadi bagi kita itu cukup bisa memurnikan tadi ibadah kita dari yang selain orientasi akhirat. Nah, ini adalah pengertian ikhlas ya bagi kita. Itu sudah cukup menjadikan bahwa ikhlas itu bisa kita laksanakan. Cuman sekali lagi bahwa saya tadi mengatakan bahwa pembahasan tentang ikhlas itu berat, termasuk pembahasan yang untuk bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena ikhlas ataupun lawan daripada ikhlas, yaitu hal-hal yang sifatnya berlawanan dengan orientasi akhirat, yaitu yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya riya, itu sulit sekali lepas dari kita. Jadi setan terus-menerus akan berusaha bagaimana agar amal ibadah kita, kegiatan positif yang baik kita itu minimal kecampuran dengan hal-hal yang di luar daripada ataupun yang bukan sama sekali yang orientasi akhirat. Jadi satu contoh, misalkan dalam kegiatan sehari-hari, bahwa kadang-kadang satu contoh misalkan
kita sekarang berkumpul ya, walaupun dalam berkumpul secara online, tujuan kita ataupun yang namanya niat kita, jadi ikhlas itu tidak pernah lepas dari yang namanya niat. Korelasi niat dengan ikhlas itu tidak pernah lepas. Niat kita tentu bisa untuk mengikuti ya, pertemuan kajian ini itu bisa macam-macam. Bisa jadi adalah niat memang betul-betul murni karena untuk mengharapkan untuk menimba ilmu, untuk bisa mendapatkan satu masukan, satu input yang positif yang mana bisa menjadikan bekal kita ya, sebagai pengetahuan agama. Ataupun juga yang lainnya, bisa jadi ada niat ataupun tujuan di luar itu ya, bisa jadi campuran ya, kombinasi dari antara niat untuk mendapatkan ilmu agama, karena kita itu diperintah, diwajibkan untuk mengkaji atau mencari ilmu agama dalam satu kewajiban. Bisa jadi juga dikombinasikan dengan yang lain, ada tujuan, ada maksud yang lain, yang mana tidak ada kaitannya ya, dengan tujuan daripada yang bersifat orientasi akhirat, karena mencari ilmu orientasi akhirat. Misalkan satu contoh tadi, kita bertemu ataupun kita datang ya, kalau secara online ini di forum ini, bisa jadi di samping mencari ilmu, di samping mendapatkan ilmu adalah karena ada mungkin ada motivasi yang lain yang di luar daripada mencari ilmu, motivasi duniawi misalnya. Ataupun contoh yang lain, misalkan seorang penceramah, misalkan seorang yang memberikan kajian. Nah, ini bisa jadi kalau dia memang betul-betul ikhlas, betul-betul bahwa tujuannya yang benar, yang murni adalah mengajarkan ilmu agama. Ini adalah hal yang baik. Tapi bisa juga ada kombinasi, adanya campuran dari itu, yaitu motivasi mungkin bisa jadi karena adanya honor. Bisa jadi demikian. Campuran juga niatnya mulang juga karena honor. Ini berarti satu contoh bahwasanya dari sisi keikhlasan, kemurniannya ini berkurang, nilainya itu berkurang. Ibarat emas itu ada campurannya. Ataupun juga sama sekali tidak ada niat untuk mengajarkan ilmu agama, tapi ada niat yang lain, itu memang betul-betul karena mencari uang, karena mencari honor, karena honor misalkan. Itu beda lagi juga. Dan nantinya ya, dari niat tersebut ini sekali lagi akan diketahui, akan kita bisa mengukur, kita bisa menakar sejauh mana keikhlasan kita dan apa dampak jika kita dari tinjauan tadi, dari niat kita itu, dari motivasi apa yang menjadikan kita tergerak untuk melakukan satu kegiatan agama, satu kegiatan positif, satu kegiatan peribadatan. Itu kita bisa menakar, kita bisa menilai seperti apa ganjaran, seperti apa yang akan kita dapatkan. Apakah termasuk ibadah kita itu termasuk yang diterima ataupun yang diganjar, ataupun betul-betul murni kita menerimanya tadi 100%, ataupun hanya berkurang, hanya ada yang berkurang di situ, tidak 100%. Jadi ini ada hubungannya erat sekali dengan tadi, dengan sejauh mana niat kita, sejauh mana motivasi kita. Rekan-rekan semuanya yang dihormati, yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, bahwa menurut Imam Al-Ghazali bahwa ibadah kita, apapun aktivitas kebaikan kita, pahala yang akan kita dapatkan itu tergantung sejauh mana kemurnian daripada niat kita, kemurnian daripada motivasi kita. Kalau memang motivasi kita itu betul-betul motivasi akhirat, motivasi yang orientasinya memang akhirat karena Allah, maka artinya 100% akan kita dapatkan pahala yang dijanjikan. Tapi kalau kecampuran dengan yang non orientasi akhirat, bisa jadi duniawi, itu bisa jadi ada berapa kemungkinan. Yang pertama, itu
itu ditinjau dari sejauh mana prosentasenya, ya, sejauh mana prosentasenya. Katakanlah misalkan tadi seorang penceramah datang di majelis pengajian, motivasi utamanya adalah untuk mengajar. Katakanlah dari prosentasenya ini sebagian besar motivasi yang paling kuat adalah itu. Katakanlah 75% itu. Sisanya ada lagi motivasi yang lain, yaitu karena honor. Karena honor. Yang tadi 25%. Nah, honor tadi ini adalah duniawi. Memang bukannya nggak boleh seorang penceramah itu menerima honor, itu boleh. Tapi sekali lagi bahwasanya ngaji, aktivitas ibadah apapun, ya, ini akan bisa diterima pahalanya 100% jika memang, ya, jika kepingin utuh maka harus 100% orientasinya tadi adalah memang betul-betul tadi 100% karena niat atau motivasinya yaitu kalau memang mengajar, ya mengajar dengan 100%. Maka kalau demikian menurut Imam Al-Ghazali bahwa jika 75% tadi niat kita, niat ngajar tadi, kemudian yang 25% ini karena demi honor, maka berarti tidak butuh. Ganjaran yang diterima tadi hanya 75% karena dikurangi ya 25% tadi. Nah, kalau misalkan sama-sama kuat, ada motivasi ingin ngajar, ada motivasi ingin dapat honor, kuat sama-sama 50-50, yang terjadi bagaimana? Maka berarti sama kuat maka saling menghilangkan. Artinya ganjaran yang mestinya dia dapat akan habis karena 50-50, saling berlawanan, akan habis alias tidak dapat apa-apa. Ya dapat honor saja, ganjarannya tidak dapat. Ini contoh saja. Kemudian sekali lagi contoh-contoh yang lain misalkan. Contoh-contoh yang lain misalkan tadi kita datang di forum ini, kita semua hadir walaupun dalam keadaan bukan hadir secara fisik, secara online saja. Itu kembali pada motivasi kita. Artinya bahwa aktivitas kita itu bernilai ibadah, punya pahala, kita mendapatkan hal yang positif dari itu tergantung daripada sejauh mana ya motivasi kita. Kalau memang motivasi kita, niat kita ini memang betul-betul yang dominan, yang dominan adalah ingin mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka jelas pahalanya besar. Tentu tidak utuh kalau itu tadi ada bagian dari itu yang di luar daripada orientasi mencari ilmu tadi. Itu berlaku semuanya untuk ibadah-ibadah ataupun aktivitas kebaikan. Nah, jadi bahwasanya ini sekali lagi adalah perkara yang cukup berat, cukup sulit untuk mengaplikasikannya. Kenapa? Ya karena nafsu kita, ya, watak kita itu cenderung untuk bagaimana agar nafsu kita itu dapat bagian. Untuk dapat bagian apa? Bagian dari nafsu kita. Nafsu kita itu bagian ataupun nutrisinya itu adalah hal yang duniawi. Di nafsu kita itu tidak mau pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi, yang akhirat, orientasi hanya kepada Allah, tidak mau. Jadi seleranya adalah yang duniawi ataupun yang sesuai dengan keinginannya. Bahkan bisa jadi yang jelek, yang jelek sekalipun seperti riya, pamer dan sebagainya, itu adalah makanan yang diinginkan, makanan yang sangat disukai oleh nafsu kita. Oleh karena itu, ikhlas ini berat karena kita punya nafsu. Jadi berat sekali karena nafsu kita kecenderungannya ke situ. Ketika kita berusaha ikhlas, maka kita akan menafikan, kita akan berusaha dengan keras untuk agar andil ataupun keterlibatan nafsu ini kita batasi atau bahkan kita tutup sama sekali. Oleh karena itu ketika kita itu beramal, kita itu beraktivitas ikhlas karena Allah, ikhlas karena orientasi akhirat, maka yang dirasakan nafsu kita itu akan berat. Ibarat makanan itu sepok, tidak hambar, tidak ada bumbunya. Di makanan sama sekali tidak enak bagi nafsu kita. Oleh karena itu, maka sekali lagi aplikasinya ini berat. Karena kecenderungan kita itu karena kita punya nafsu, maka senantiasa nafsu itu tidak pernah lepas.
di mana nafsu ini tautannya adalah dengan setan. Setan dalam segala kesempatan bagaimana kita beribadah, kita beraktivitas, itu adalah yang sesuai dengan keinginan nafsu atau setan, yaitu yang bertentangan dengan tadi, yang sifatnya orientasi ukhrawi ataupun sifatnya hanya karena Allah. Jadi hal-hal yang enak bagi nafsu, apapun ya, dalam segala aktivitas, jika kita membahas tentang ikhlas, maka harus kita kesampingkan ataupun minimal kita kurangi. Berusaha keras kita perangi. Jadi rekan-rekan semuanya, banyak contoh yang lain yang bisa mungkin kita jadikan sebagai satu pemisalan. Katakanlah diantaranya ini agak lebih mempermudah saja. Misalkan kita dapat undangan tetangga tahlilan misalkan. Ini tentunya yang terlintas di dalam hati kita ada motivasi yang pertama ya, bisa jadi pilihannya adalah motivasi ukhrawi, yaitu bagaimana kita niat datang menghadiri undangan tahlil tadi adalah untuk membantu tetangga mendoakan keluarga ataupun saudara dari tetangga tersebut, dan juga bersilaturahim ataupun juga niat untuk takziah. Itu adalah hal yang baik. Akan tetapi seringkali itu berat bagi nafsu kita. Nafsu kita itu kepingin punya selera sendiri. Ada pilihan lain yang bisa dipandang oleh nafsu, yang nafsu ini kuat untuk ke sana. Orientasinya yaitu selain itu tadi, yaitu mungkin ada motivasi untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan bingkisan. Nah, ini adalah motivasi yang non ukhrawi, yang mana bisa jadi kalau motivasi yang non ukhrawi tadi ini paling tidak itu 50-50 sama kuatnya dengan motivasi, dengan niat kita untuk silaturahim, untuk ikut membantu mendoakan tetangga, maka yang terjadi adalah pahala kita itu akan hilang, akan musnah, dimakan oleh motivasi yang non ukhrawi tadi. Nah, ini kan benar. Ini pilihan kita. Apakah kita akan merelakan pahala yang kita inginkan, pahala yang bagus tersebut yang kita inginkan demi tadi untuk memenuhi selera nafsu kita, ataukah memang kita lebih berat pada makanan ataupun bingkisan yang kita dapat? Ini pilihan. Kalau padahal jelas bahwasanya ibadah itu diterima, kita itu niat tadi untuk bersilaturahim, untuk membantu tetangga mendoakan saudaranya tersebut, itu bisa diterima, jadi diganjar itu jika murni ikhlas. Oleh karena itu jelas bahwa di sini kita itu dituntut untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa menakar, untuk senantiasa menata niat. Apakah niat kita itu memang betul-betul ya sudah bagus? Pertama, niat kita datang tadi adalah untuk dalam membantu tetangga tersebut, bagus. Kemudian apakah niat kita, motivasi kita itu cukup kuat, cukup dominan, ataupun bahkan mungkin 100% murni. Dan juga kita harus melihat motivasi yang lain yang muncul. Jangan sampai kalau kita memang ingin mendapatkan yang 100%, maka jangan sampai ada motivasi yang lain yang ikut masuk di situ yang menjadikan kita termotivasi untuk pergi ke tempat tetangga tersebut. Jadi minimal paling tidak bagaimana agar niat, motivasi yang paling kuat, yang dominan ini adalah motivasi ukhrawi tadi. Itu dalam segala hal, termasuk juga ini misalkan ada unsur ibadah kita apapun, ada unsur riya, unsur pamer, itu juga sama. Jadi unsur pamer riya ini memang tercela. Jadi itu tidak hanya sesuatu yang motivasi yang sekedar duniawi, tapi ini adalah yang bisa merusak, yang bisa hal yang tercela. Oleh karena itu bahwa dalam kita beribadah apapun, aktivitas apapun yang positif, yang kebaikan, bagaimana agar riya ataupun motivasi yang lain itu tidak ikut andil. Bagaimana caranya? Tentu kita perangi, dan itu berat, tidak gampang, dan itu harus dengan penuh kewaspadaan, karena senantiasa ya, setan itu akan
mencari celah untuk itu. Jadi misalkan katakanlah kita sholat, seringkali kita sudah sudah kita tata niat kita betul-betul hanya karena Allah, tidak sama sekali tidak ingin ya, orang memuji kita, tidak ingin ada apresiasi dari manusia. Tapi satu ketika bisa jadi karena ada kehadiran orang banyak, ada kehadiran mertua ataupun orang yang mungkin kita pandang, orang yang kita hormati, itu kadang bisa berubah. Setan bisa masuk tiba-tiba sehingga mungkin menjadikan satu dampak atau pengaruh sehingga kita melakukan sesuatu yang bisa memberikan image, memberikan satu pandangan yang positif, yaitu kita melakukan sholat tersebut dengan mungkin kita perlihatkan bahwa kita itu betul-betul khusyuk, betul-betul tumakninah, betul-betul menunjukkan sholat yang baik. Yang mana barangkali bisa jadi ketika kita sholat sendirian, sholat kita tidak seperti itu. Nah ini adalah termasuk, ini tadi adalah riya, unsur riya, yang mana sangat berbahaya, bisa memusnahkan, bisa menghanguskan ibadah kita, amal kita. Jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, ini berat, perkara yang tidak mudah ya, kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan. Jadi keutamaan daripada orang yang ikhlas itu diibaratkan bahwasanya orang yang ikhlas, orang alim, kalau di dalam kitab Ihya itu dicontohkan, orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang mau senantiasa mengkaji ilmu agama, tahu ilmunya, sehingga mewaspadai, bisa membedakan, bisa memilah-milah, bisa menata niat, bisa menjaga keikhlasan dalam beribadah. Ibadahnya, yang sholatnya ini sholatnya 2 rakaat itu lebih utama daripada sholatnya orang yang bodoh, orang yang tidak mau mengkaji ilmu, orang yang tidak bisa membedakan mana ibadah yang murni, mana ibadah yang ikhlas dan yang kecampuran, orang yang tidak bisa menjaga ibadahnya dari hal-hal yang menjadikan hangusnya amal ibadahnya. Jadi lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh yang beribadah setahun. Kenapa? Karena potensi ibadahnya orang yang bodoh tersebut itu bisa jadi banyak potensi rusak. Nah, karena itu ini sekali lagi bahwa dalam membahas tentang ikhlas ini memang hal yang harus ya kita pelajari, yang harus kita terapkan, walaupun ini sulit, walaupun ini berat bagi kita, tapi tidak harus kita aplikasikan, kita pahami, ya kita pelajari, kita aplikasikan. Kenapa? Ya karena ibadah kita itu bisa diterima tidaknya itu dari kadar keikhlasan kita, dari kemurnian, yaitu orientasinya betul-betul ukhrawi, akhirat, ataupun hanya karena Allah. Untuk lebih jelasnya barangkali di sesi ini yang sudah setengah jam ada tanya jawab ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini masih kurang jelas ataupun butuh penjelasan yang lebih lanjut. Monggo. Terima kasih atas paparannya, Ustaz. Oke, monggo. Barangkali mungkin ada perlu contoh lagi ataupun mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas, monggo ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rizky, monggo. Saya awali dulu. Jadi ini yang saya alami. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk saya dan pelajaran partisipasi. Saya itu saya kan kena tolak di suatu keadaan. Dan itu sering ikut dia dipanggil walimah atau acara di kampung yang dia ibadah ibaratnya untuk undangan-undangan seperti itu. Tapi di waktu itu saya biasanya kan itu kalau habis maghrib, habis isya, kalau walimah biasanya
bagian agak cukup pagi. Nah itu, nah, pernah saya kepikiran itu, ya wis nanti sekali ada di sana. Nah, karena kalau saya makan di rumah, di sananya saya nggak makan. Karena kalau nggak makan itu, ya mungkin satu dua orang, terus makan, atau saya pernah juga nolak. Kalau makan kaki kan nggak bisa, karena kalau empat itu kan gimana ya? Sebenarnya sedikit kami terus-terusan bisa putar. Nah ini gimana? Kalau seumpama saya nanti ya, tapi poin pertama memang ya, untuk menghadiri undangan tersebut. Tapi oh ya wes ini pas kalian makan di sana. Kalau makan dia makan di rumah, saya juga pernah waktu makan di sana, ya saya nggak makan. Bahkan mungkin sudah kenyang. Nah, gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ini ada juga beberapa kasus yang terjadi biasanya orang itu ibadah yang berbau adat sosial itu kan itu mau nggak mau kita akan ketemu dengan orang dan rasanya berat sekali ya, untuk kita itu berat sekali. Nah ada yang akhirnya beranggapan bahwa orang enak menyendiri kita ibadah umar mungkin dengan orang yang umar itu kan kamunya sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Nah ini bisa ada orang yang pakai dalih akhirnya oh ya wis saya kan nggak perlu minta maaf, kita nggak perlu kelihatan orang ibadah itu wilayah kita, tapi kan beberapa ketika harusnya kita untuk berjamaah atau apa namanya gimana menanggapi itu. Karena ada saya pernah juga dengar itu alasan dari beberapa orang yang saya tanya kenapa. Jadi mungkin ada salah nafkah atau gimana dalam keadaan yang dia belum siap untuk ikhlas ya, walaupun sebenarnya tidak ada itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan pertama kira-kira tadi yang saya tangkap kira motivasi untuk datang di walimah atau undangan tersebut yang ini ya, yang jelas harus kita tata niatnya. Itu menjadi satu harus keharusan. Apapun aktivitas kita harus kita tata niat kita. Innamal a'malu binniyat. Karena amal ibadah, amal kebaikan itu atas dasar niat. Jadi perhitungan kita hal yang mubah, perkara yang tidak bukan ibadah, hal yang mubah seperti makan, minum dan sebagainya, tidur dan sebagainya, hal yang mubah itu semuanya ada pertanyaan, ada pertanggungjawabannya nanti. Untuk apa? Untuk apa dan kenapa? Sedangkan kita ini juga punya punya ilmu tadi bahwasanya kita harus menata niat untuk bisa agar bagaimana aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah, bernilai kebaikan, berpahala. Itu adalah tergantung juga niat. Katakanlah makan minum jika kita niati untuk agar kita kuat ibadah, maka berpahala. Jadi aktif yang bukan ibadah, misalkan tidur, kita niati agar kuat ibadah, nanti sholat kita tidak ngantuk, kita bisa beraktivitas ibadah yang lain itu tidak terganggu. Ini hal yang berpahala. Maka perlu sekali ya, kita menata niat ketika kita sekali lagi diundang dalam walimah. Ya tentunya kalau mungkin kita merasa lapar, ya sulit sekali kalau motivasi yang namanya ini tidak hilang. Motivasi untuk dapat makanan itu sulit sekali tidak hilang. Karena namanya nafsu kita dalam keadaan lapar mesti ada harapan ke sana. Bagaimana agar kita itu beraktivitas nanti? Ini betul-betul karena undangan walimah satu kewajiban, walimatul urs satu kewajiban yang harus kita datang ataupun juga kita niatkan tadi untuk mendoakan. Itu betul-betul memang itu. Memang tujuan kita orientasinya memang ukhrawi tadi betul-betul kita tata. Nah, tantangannya tadi jika memang kita lapar, maka bagi kita tidak bisa tidak, maka agar hati kita ini betul-betul mantap dalam niat kita, maka kalau bisa kita isi dulu perut kita. Ya, agar tidak kelaparan nanti, tidak menjadikan niat kita arep-arep. Jadi kita betul-betul bukan karena ada unsur makanan, ya bisa jadi juga prosentasenya mungkin lebih besar ya, lebih dominan kita itu untuk datang ya dalam bentuk silaturahim tadi misalkan. Sisanya adalah ada unsur dapat makanan tadi. Ya paling tidak itu jangan sampai hangus ya, ibadah kita, nilai daripada pahala kita tersebut hangus. Jangan sampai tadi sampai sama kadarnya. Jadi paling tidak 25% ini dikurangi oleh motivasi yang lain tadi karena makanan tadi. Paling tidak kita mesti bisa bawa pulang 60% lah, ataupun
75% pahala yang kita dapatkan. Artinya jangan sampai kita menyia-nyiakan kebaikan yang ada di hadapan kita, yang bisa kita laksanakan hanya gara-gara ada motivasi yang lain yang bukan ukhrawi. Itu saya kira jika kita menghadapi kondisi semacam itu maka biasanya seperti itu. Saya kalau ada undangan kok ketempatan lapar, ini namanya manusiawi sekali. Kalau saya datang tentu arep-arep makanannya yang bisa jadi yang paling utama itu, maka saya harus makan dulu biar tidak ada unsur sama sekali. Ya, kita bisa menatanya dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana aktivitas kita melakukan satu aktivitas ibadah atau kebaikan dilihat orang banyak orang yang tahu. Apakah bagaimana ini mensikapi? Tentu potensi riya, potensi pamer itu juga besar, tidak bisa tidak. Tapi jangan sampai katakanlah kita sholat berjamaah. Namanya sholat berjamaah ya tentu dengan banyak orang lain juga tahu sama tahu. Nah, bagaimana kita juga menata niat bahwa kita niatnya yang berjamaah, masalah orang lihat kita potensi riya itu ada, kita tepis terus. Yang namanya hidup ya kita dalam beribadah, ya dalam kehidupan kita itu senantiasa berjuang, kita senantiasa berperang nafsu kita kepinginnya ketika kita datang ke salah satu masjid ataupun masjid di mana banyak orang yang namanya nafsu kita itu kepingin dapat satu pandangan positif, dapat apresiasi dari orang lain. Itu kita tepis, kita tata murni karena niat tadi kita ada niat bersama, karena itu adalah satu perintah syariat. Nah, bagaimana jika ini itu kuat sekali kita lawan juga dengan maka kebiasaan kita melawan untuk melatih diri melawan ini akan menjadi satu kebiasaan dan kita kasih banyak orang tadi. Cuma yang menjadi kewaspadaan kita jangan sampai ada yang sebaliknya, orang tidak mau jamaah, ya mohon maaf, tidak mau di mana banyak orang di situ. Nah, katakanlah sholat berjamaah tidak mau datang karena alasannya takut riya, ini justru tidak benar juga. Kenapa? Itu berarti sudah sesuai dengan target setan agar orang tidak datang berjamaah dengan dibumbui alasan takut riya. Padahal riya itu bisa dilawan. Jadi sekali lagi ada target di mana dari setan dan dari nafsu kita, melalui nafsu kita, bagaimana agar minimal kualitas ibadah kita itu berkurang dan jalan kita berkurang. Dan target yang paling utama adalah bagaimana menggagalkan misi kita, menggagalkan ibadah kita hangus sama sekali kan? Karena dengan bujukan setan ke tempat atau tidak melakukan riya tadi, sehingga kita menyia-nyiakan amal tersebut, menyia-nyiakan ibadah tersebut. Itu juga keliru, karena sudah menjadi target setan. Target utamanya akan menggagalkan upaya kita, menggagalkan ibadah kita. Nah, ini adalah yang sekali lagi berat ya, butuh latihan kita untuk menata hati kita, bagaimana memposisikan secara benar, bagaimana agar apa yang kita melakukan sesuatu, kita melakukan amal ibadah itu betul-betul memang didasari karena orientasi akhirat, dan kita tidak melakukan sesuatu perkara itu juga ada landasannya. Jadi bukan karena takut riya dan sebagainya kita tidak mau melakukannya, sekali lagi, tapi bagaimana caranya mungkin ya, katakanlah sholat sunnah yang mana memang potensi riya ada, tapi tetap yang namanya jamaah ini adalah salah satu perintah yang laksanakan. Jadi alasan misalkan takut riya dan sebagainya tidak bisa diterima. Jadi banyak juga aktivitas-aktivitas yang tadi yang mana di situ banyak orang. Nah, ini yang tantangan kita, misalnya kita bersodako itu Jumat berkah dan sebagainya. Kita tidak jadi melakukannya gara-gara takut riya. Tetap potensi riya ada dimanapun, tapi bagaimana yang penting adalah kita melakukannya tersebut, kita tata betul-betul, kita tepis unsur-unsur riya dan unsur yang selain yang ukhrawi. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Mungkin waktunya ini memang terbatas, jadi barangkali
ada pertanyaan yang lain, monggo kalau memang masih cukup, ataupun mungkin kalau memang ada juga pertanyaan-pertanyaan lebih banyak lagi mungkin ya bisa japri. Kalau memang ini saya sangat terbuka dan sangat senang jika dari teman-teman ada apapun ya, baik yang terkait dengan tema ataupun yang lain. Jadi sekali lagi kalau memang masih ada waktu ya bisa ada mungkin satu pertanyaan yang bisa kita bahas. Oke, monggo. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya sampaikan atau saya kasih langsung saja. Iya, Mas, ada yang bertanya ke Mas Yasin. Jadi kalau masih ada waktu, kalau memang tidak cukup, sekali kita lanjut dengan doa ya. Kalau memang tidak cukup, ya, tapi kalau memang masih ada ya barangkali masih ada. Dan sikat barangkali masih ada. Berhasil, monggo. Masih ada waktu. Mungkin ini apa namanya Mas Yasin? Sekarang ini banyak bagi-bagi makanan kelas atas itu tadi bisa jual. Oke. Jadi sekali lagi memang bersedekah itu yang utama. Sedekah sunnah itu secara sirri, artinya keterlibatan kita itu memang tidak diketahui orang lain itu lebih baik. Kenapa? Karena untuk menjaga jangan sampai potensi riya. Potensi riya ini tidak itu sangat besar. Di potensi riya akan tidak menjadikan amal kita menjadi sia-sia. Jadi sekali lagi bersedekah itu adalah satu hal yang sangat baik sekali, tapi tantangannya ya, potensi untuk riya, potensi ganjaran kita, amal kita jadi sia-sia juga besar. Dan yang paling utama bersedekah itu adalah siri, maksudnya keterlibatan kita di dalam sedekah ini itu diutamakan, kita upayakan agar tidak diketahui oleh orang lain. Orang lain tidak mengetahui bahwa kita adalah orang yang melakukannya, orang yang mendermakan atau bersedekah. Yang mana hal ini bersedekah ini tantangannya sekali lagi ya, bersedekah sunnah itu beda dengan zakat. Kalau zakat memang harus ditunjukkan agar menghindari fitnah. Tapi kalau sedekah sekali lagi yang utama adalah untuk menghindari dan riya. Jadi itu kira-kira pertanyaan ya, jawaban dari pertanyaan tersebut. Di aktivitas apapun kebaikan ya, bersedekah seperti Jumat berkah dan sebagainya jangan sampai ditinggalkan ya, karena takut riya. Tapi bagaimana cara mensiasati agar itu bisa terlaksana tanpa kita takut terkena riya, tanpa kita takut amal kita akan jadi sia-sia. Banyak caranya. Jadi saya kira itu terkait dengan teknis saja. Nah, sekali lagi jangan sampai ada alasan takut riya tersebut menjadikan kita tidak melakukan satu perbuatan ibadah atau kebaikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang terbatas akan sampaikan yang 10 menit ini bisa memberikan manfaat. Jika ada yang masih belum dipahami atau mungkin yang banyak keterangan saya yang masih kurang, monggo bisa ditanyakan baik tentang tema ataupun yang lain. Nah, monggo bisa japri saya. Saya kira jadi saya mungkin saya akhiri. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini memberikan satu keberkahan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita akhiri mungkin dengan kalau Tuhan cukup bayarnya kita akhiri saja dengan kita tutup saja dengan bacaan wal asri saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.